Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Ramanova, nomor absen 2 dari kelas 306. Kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan kota dalam konstelasi regional. Nah, dalam membahas kota dalam konstelasi regional, itu artinya kita memandang kota sebagai wilayah nodal, yaitu wilayah yang secara fungsional mempunyai ketergantungan antara pusat dan wilayah belakangnya atau hinterland. Urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting yang menciptakan perkembangan kota-kota secara umum. Perkembangan suatu wilayah yang lebih luas sangat tergantung pada peranan dan fungsi yang dijalankan oleh kota-kota. Oleh karena itu, materi yang akan dibahas pada kali ini, pertama, teori pertumbuhan kota, di mana ada dua teori, yaitu Economic Based Theory dan Growth Pole Theory. Dan yang kedua, kita akan membahas fungsi kota dalam konstelasi regional. Teori pertumbuhan kota. Yang pertama, teori Economic Based Theory. Nah, menurut teori ini, pertumbuhan daerah atau kota akan ditentukan oleh sektor basis atau sektor unggulan, di mana produk di sektor ini dijual ke daerah lain sebagai sumber ekspor. Nah, sedangkan sektor non-basis hanya melayani permintaan penduduk dalam kota itu sendiri. Nah, economic based theory itu disebut juga dengan export based theory karena menurut teori ini, dasar pendukung utama suatu kota yaitu berasal dari penjualan barang atau jasa yang berada di luar komunitas lokal atau ekspor. Oleh karena itu, karena adanya ekspor ini, maka faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kota yaitu faktor internal dan faktor eksternal berupa permintaan dari kota atau daerah lain. Nah, Economic Based Theory juga membahas bahwa permintaan terhadap sektor basis akan membantu perluasan ekonomi lokal yang akan menggerakkan kegiatan ekonomi lain atau disebut multiplier effect, dan selanjutnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan menyerap tenaga kerja. Economic Based Theory ada dari Hoyt's Model. Pada tahun 1930, Hoyt mengembangkan teori pertumbuhan kota yang mencetuskan Export Based Model. Nah, yang ditunjukkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan bangunan fisik yang dimiliki kota. Nah, ini adalah modelnya, di mana delta P di sini adalah pertumbuhan jumlah penduduk, B adalah proporsi penduduk dibanding jumlah tenaga kerja, dan A ini adalah proporsi tenaga kerja di sektor non-basis. EB jumlah tenaga kerja sektor basis, dan E total itu adalah jumlah tenaga kerja total dari jumlah tenaga kerja di sektor basis dan non-basis. Nah, dari model ini perlu kita ketahui bahwa jika lapangan kerja meningkat di sektor basis, maka tenaga kerja di sektor basis meningkat sebesar multiplier effect. Multiplier effect adalah 1/1A ini. Nah, karena jumlah tenaga kerja naik, maka penduduk pun naik. Maka delta P juga naik karena jumlah tenaga kerja meningkat. Lanjut, ada Douglas-North Model. Douglas-North Model itu mengembangkan Hoyt's Model dengan memasukkan variabel makroekonomi Keynesian, yaitu propensities konsumsi dan impor atau kecenderungan konsumsi dan impor. Nah, ini modelnya. Y ini merupakan pendapatan. Nah, 1/1 min C min M ini sama aja seperti multiplier yang ada di Douglas-North Model dikali sama jumlah ekspor. Nah, perlu kita ketahui bahwa model ini menjelaskan bahwa kenaikan jumlah ekspor yang ini akan meningkatkan pendapatan output penduduk kota dengan multiplier tertentu. Jadi, kenaikan ekspor dikali dengan multipliernya itu merupakan kenaikan dari pendapatan. Nah, bagaimana cara menentukan sektor yang merupakan sektor basis dan non-basis dari suatu kota atau daerah? Nah, kita gunakan yang namanya teknik location quotient. Teknik location quotient itu merupakan perbandingan kemampuan sektor tertentu di suatu daerah dengan sektor yang sama di daerah lain. Nah, ini adalah rumus dari location quotient. Nah, di sini itu yang dibandingkan adalah jumlah tenaga kerja dari suatu kota atau daerah tertentu dengan jumlah tenaga kerja di sektor tertentu di daerah yang lebih luas, yaitu misalnya provinsi dan nasional. Nah, kalau ini yang Y itu dari sisi pendapatan atau jumlah outputnya yang dibandingkan. Kalau ini jumlah output atau pendapatan dari suatu daerah atau kota tertentu pada sektor tertentu dibandingkan dengan
jumlah output atau pendapatan di daerah yang lebih luas pada sektor tertentu. Nah, ketentuannya, jika location question ini lebih dari 1, maka sektor tersebut merupakan sektor basis. Sedangkan kurang dari sama dengan 1, maka sektor tersebut adalah sektor non-basis. Nah, kita langsung aja ke penerapannya. Di sini ada data PDB dan PDRB dalam persen menurut kategori lapangan usaha PDRB pada tahun 2019. Nah, kita di sini ingin mencari tahu mana saja yang menjadi sektor basis di Kota Cilegon dengan membandingkan kemampuan sektor di Provinsi Banten. Berdasarkan rumus location question ini, kita gunakan perbandingan dari sisi output atau pendapatannya. Nah, misalnya nih, kita cari proporsi PDRB Kota Cilegon di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Caranya, kita bandingkan dulu pertanian, kehutanan, dan perikanan ini pada Kota Cilegon tahun 2019 dibagi dengan total PDRB-nya, yaitu 100% kan, hasilnya segini. Nah, untuk sektor yang lainnya, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan lainnya, ini hitungannya sama. Nah, selanjutnya di proporsi PDRB Provinsi Banten, kita cari di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dia persentase pada tahun 2019-nya 5,57%, dibandingkan dengan total persentase yaitu 100%, hasilnya 0,0557. Nah, lalu untuk mencari location question-nya, baru kita bandingkan nih proporsi PDRB Kota Cilegon dengan proporsi PDRB Provinsi Banten pada sektor tertentu. Nah, perlu kita ketahui nih bahwa location question-nya ternyata yang menjadi sektor basis di Kota Cilegon itu ada industri pengolahan, ada pengadaan listrik dan gas, dan dalam hal ini industri pengolahan itu sebagai salah satu sektor basis di Kota Cilegon. Hal ini dapat dibuktikan salah satunya yaitu dengan adanya perusahaan PT Krakatau Steel. PT Krakatau Steel merupakan industri pengolahan baja dan besi di mana PT Krakatau Steel merupakan produsen baja terbesar di Indonesia sekaligus sebagai sektor basis di Kota Cilegon, sehingga banyak mengekspor baja-baja ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Nah, di dalam ekonomi base theory itu ada tahap perkembangan kota. Nah, tahap perkembangan kota pertama adalah export specialization, di mana fokus ekonomi lokal itu berorientasi pada ekspor. Karena ekonomi base theory ini berimplikasi pada adanya spesialisasi. Misalnya, Karawang memiliki sektor basisnya di bidang pertanian, maka Karawang ini berfokus untuk mengekspor beras misalnya. Terus ada lagi di Riau sektor basisnya itu minyak, maka Riau itu berfokus untuk mengekspor minyak ke daerah lain. Nah, yang kedua ada ekspor kompleks, ekspornya berkembang, timbul industri lain dengan beragam jenis produk. Misalnya tadi di Karawang sektor basisnya itu adalah di bidang pertanian, yaitu mengekspor beras. Nah, terus ada berkembang industri lain di sekitarnya, misalnya ada industri roti di dekat sektor basis tersebut. Nah, yang ketiga adalah economic maturation, di mana sektor basis ini makin ditunjang non-basis. Contohnya itu di jasa pelayanan, jasa transportasi, dan lain-lain. Terus juga ada regional metropolis. Nah, batas wilayah mengekspansi wilayah lain dan muncul pusat serta hinterland sebagai supplier. Jadi seperti kayak menjadi kota metropolis. Terus technical professional virtuosity. Nah, kota memasuki sistem global dengan industri hulu pendukung berada di negara lain. Ini bisa sampai mengekspor ke negara lain, bukan di daerah aja, sampai ke negara lain. Itu tahap perkembangan kota. Selanjutnya, teori kedua, ada growth pole theory. Menurut teori ini, pertumbuhan tidak terjadi di semua tempat secara merata, tetapi dimulai pada pusat kutub atau kutub tertentu, kemudian menyebar ke tempat lain. Nah, pusat atau kutub pertumbuhan tersebut merupakan perusahaan dominan atau industri utama yang mempunyai inovasi teknologi. Nah, konsep growth pole itu ada geografis, di mana lokasinya dijadikan sebagai industri utama atau perusahaan dominan, di mana lokasi tersebut memiliki fasilitas, kemudahan, dan memiliki daya tarik untuk mendirikan berbagai macam usaha di daerah tersebut. Itu konsep geografis. Kalau konsep fungsional, dia itu bahwa daerah kutub itu yaitu lokasi konsentrasi kelompok ekonomi selain geografis, seperti kawasan industri, kawasan perekonomian, kawasan ekonomi khusus industri, bisnis, dan lain-lain yang mempengaruhi ekonomi ke dalam maupun keluar wilayah tersebut.
Nah, daerah kutub atau perusahaan dominan mendorong pertumbuhan kota melalui Keynesian multiplying effect on income, yaitu efek multiplier pada penghasilan. Nah, ini meningkatnya produksi di perusahaan dominan dan perusahaan lain yang berhubungan akan meningkatkan pendapatan bagi pekerja. Nah, meningkatkan pendapatan akan meningkatkan konsumsi. Nah, konsumsi itu akan menggerakkan perekonomian kota atau negara tersebut. Nah, terus ada multiplying effect ala Lentiv. Nah, ini merupakan mekanisme input-output. Perusahaan dominan memerlukan input dari perusahaan lain dan mungkin hasilnya output juga digunakan oleh perusahaan lain. Nah, oleh karena itu, kenaikan produksi di perusahaan tersebut akan meningkatkan produksi di perusahaan lain. Ada acceleration effect on firms investment, yaitu investasi. Nah, investasi di perusahaan dominan itu tumbuh, maka investasi di sektor-sektor perusahaan lain juga akan tumbuh. Terus apolarization effect atau aglomerasi, di mana ada perkumpulan aktivitas ekonomi suatu wilayah atau kutub tertentu. Nah, menurut Alfred Marshall, seorang ekonomi menjelaskan ada 3 keuntungan dari aglomerasi. Adanya perkumpulan aktivitas ekonomi di sekitar kota kutub tadi, daerah kutub tadi. Yang pertama itu local pool of skilled labor atau kumpulan tenaga kerja terampil lokal. Jadi kita perusahaan dominan tadi mudah memperoleh tenaga kerja yang ahli karena adanya kumpulan aktivitas ekonomi di sana. Terus local supplier linkages. Nah, ini adalah hubungan pemasok lokal, keterkaitan dengan biaya supply yang akan menurunkan biaya transportasi atau logistik. Nah, yang ketiga ada local knowledge spillovers. Nah, ini ada penyaluran pengetahuan lokal, di mana ini seperti eksternalitas positif bagi sektor-sektor di sekitar perusahaan kutub, di mana banyak ide yang bisa dimanfaatkan. Berdasarkan growth pool theory, nah PT Krakatausil yang merupakan produsen baja terbesar di Indonesia, ini bisa kita sebut sebagai perusahaan dominan di kota Cilegon. Karena secara geografis, PT Krakatausil itu berlokasi di mana memiliki fasilitas dan kemudahan, serta dapat menimbulkan daya tarik untuk mendirikan berbagai macam usaha di daerah sekitar tersebut. Nah, selain itu, secara fungsionalnya, perusahaan dominan ini, PT Krakatausil ini akan menciptakan suatu lokasi konsentrasi kelompok ekonomi yang disebut aglomerasi. Nah, aglomerasi ini seperti kawasan industri. Contohnya nih, nah karena di kota Cilegon itu terdapat kawasan industri Krakatau, di mana kawasan industri Krakatau ini terdapat beberapa perusahaan-perusahaan sebagai anakan dari PT Krakatausil ini, karena dalam kawasan ini perusahaan-perusahaannya juga kurang lebih memproduksi besi, baja, dan lain-lain. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang berada di dalam kawasan industri, yaitu ada PT Krakatau Tirta Industri, ada PT Krakatau Nippon Steel Sinergi, PT Krakatau Industrial Estate, dan lain-lain. Buah kita yaitu fungsi kota dalam konstelasi regional. Nah, adanya keterkaitan antara satu kota dengan kota yang lain, baik secara fungsional maupun spasial, akan membentuk yang namanya sistem kota atau system of city. Nah, akan menciptakan juga sistem perkotaan atau urban system, yaitu keterkaitan suatu kota dengan unsur-unsur pembentuknya, seperti penduduk, kapital, faktor produksi, ide, inovasi, informasi, dan sebagainya. Nah, dalam sistem kota juga dikenal yang namanya rank size rule atau kaidah peringkat dan ukuran kota, yang menyatakan bahwa dalam satu sistem kota peringkat ke N mempunyai ukuran atau jumlah penduduk 1/N dari kota pertama atau kota yang paling besar di suatu daerah atau negara. Contohnya nih, misalnya berapa sih ukuran atau jumlah penduduk kota yang ada di peringkat ketiga di Jawa Timur. Nah, jika jumlah penduduk kota pertamanya atau kota terbesar di Jawa Timur itu dia punya 1,8 juta jiwa. Nah, maka untuk mencari ukuran atau jumlah penduduk kota peringkat ketiga itu dengan cara 1/3 dikali sama ukuran dari kota terbesar tadi, 1,8 juta. Maka diasumsikan bahwa
ukuran atau jumlah penduduk dari kota di peringkat ketiga di Jawa Timur itu ada 600 juta jiwa. Nah, sistem kota dan perkotaan ini juga memunculkan terminologi first city atau primate city yang merupakan kota terbesar di sebuah negara. Selanjutnya, fungsi dasar kota dalam konteks regional, yaitu hinterland services. Nah, kota itu sebagai penyedia layanan, barang dan jasa pada wilayah sekitar atau hinterland, sekaligus menjadi tempat pemasaran hasil produksi wilayah tersebut. Yang kedua, fungsi kotanya yaitu adalah interregional communication, di mana tempat pengumpulan barang hasil produksi yang akan diekspor ke luar negeri. Nah, biasanya di Indonesia ini, kota yang memiliki fungsi ini biasanya memiliki pelabuhan dan fasilitas yang baik. Nah, fungsi dasar kota yang ketiga adalah good processing atau manufacturing. Nah, lokasi untuk perusahaan atau pabrik yang mengolah material menjadi berbagai barang untuk keperluan daerah sekitar maupun kota lain. Nah, yang fungsi keempat ada residential sub-centers. Nah, kota itu berkontribusi menambah jumlah penduduk di daerah sekitar, di mana para pekerja kota dan keluarganya tinggal. Nah, selanjutnya ada sistem kota global. Sistem kota global itu dipengaruhi oleh yang namanya globalisasi. Nah, di mana globalisasi ini akan membuat arus uang, modal, manusia, barang, dan teknologi informasi semakin mudah dan intens. Nah, karena adanya globalisasi, maka akan terbukanya arus barang dari dan ke luar negeri. Karena terbukanya arus barang dari dan ke luar negeri ini akan menyebabkan konsumsi meningkat, di mana jika konsumsi meningkat maka pasar yang ada di suatu kota menjadi lebih luas. Pasar menjadi luas maka kota mendapatkan keuntungan. Jika kota mendapatkan keuntungan maka perkembangan kota pun akan tercipta. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.